Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat usia, dan kita diberikan nikmat berupa taufik, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya di bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal soleh kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin memiliki spirit, memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana semangat ini tidak didapati di bulan-bulan yang lain. Kita merasakan sendiri betapa tamaknya kita di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, qiyamul lailnya, ya tadarus Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, ada yang umroh juga, tamak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang baik dan hal yang patut untuk disyukuri. Seorang memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan kita bukan hanya dituntut untuk banyak-banyak melakukan amal ibadah, namun yang lebih dituntut untuk kita memperhatikan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Kata beliau, janganlah kalian menjadikan cita-citanya itu adalah banyak-banyakan amal, akan tetapi yang lebih dia prioritaskan dari sekedar banyak-banyakan amal adalah bagaimana amalan tersebut berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda qad yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Karena kata beliau, bisa jadi ada seorang hamba yang dia melaksanakan salat, namun salatnya di sisi Allah dinilai sebagai maksiat. Wa huwa yasum wa qad ya'sillaha fi saumihi. Dan dia berpuasa, namun di sisi Allah puasanya dianggap sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kualitas ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga para ulama-ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan bahwa mereka semua mengatakan bahwasanya seorang ketika beribadah kepada Allah hendaklah dia perhatikan kualitasnya, karena Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika beribadah untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita landasi ibadah kita murni hanya untuk Allah, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari sanjungan manusia, tidak mencari popularitas di hadapan manusia, namun yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas adalah takhlisuhu wa tanqiyatuhu min adrani syirk, yaitu memurnikan, membersihkan ibadah kita dari noda-noda kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi SAW sangat mengkhawatirkan tentang syirik kecil ini. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian di antara semua perkara-perkara yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apa itu syirik kecil? Nabi SAW mengatakan ar-riya, yaitu seorang beramal, dia mencari pujian manusia, dia mencari popularitas, dia mencari sanjungan-sanjungan manusia. Padahal para salafus saleh, mereka menganggap pujian-pujian manusia itu adalah perkara yang berat bagi mereka. Mereka benci ketika ada orang yang memuji-muji mereka, menyanjung-nyanjung mereka, karena mereka tahu pujian-pujian tersebut bisa menurunkan kualitas pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kita di zaman sekarang, kita ketika ada orang-orang yang memuji kita, menyebut-nyebut kebaikan kita, kita bangga. Bahkan kita membuka pintu-pintu supaya manusia memuji ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita melakukan aib, kita memiliki aib, kita tutup rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai manusia mengetahuinya. Justru kebalikannya, ma'asyiral muslimin. Para salaf memandang aib-aib mereka memang harus disembunyikan. Namun kalau ada orang-orang yang menyebut aib-aib mereka, mereka menganggap itu sebagai takfirud dzunub, hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan mereka merasa marah, mereka merasa kecewa, mereka merasa khawatir kalau ada orang-orang yang memuji-muji mereka, karena itu bisa menurunkan kualitas pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menceritakan tentang orang-orang yang beriman, bagaimana sifat mereka. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman adalah mereka ketika malam hari, ketika manusia tidur, tidak ada satupun mata yang melihatnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memberi makan, Allah azza wa jalla sebutkan dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami bersedekah, kami memberi makan kepada kalian, tidak mengharapkan apapun dari kalian, tidak mengharapkan pujian-pujian dari kalian, dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih, syukran dari kalian. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami melakukan ini karena untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil di atas kepalanya. Tidak ada payung yang meneduhi mereka, tidak ada bangunan yang bisa melindungi mereka dari teriknya matahari itu. Namun 7 golongan ini diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan naungan dari arsy Allah. Salah satunya siapa? Nabi SAW menyebutkan, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah di mana
dia sembunyikan sedekah tersebut dari hadapan manusia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jangankan mata manusia, tubuhnya sendiri, anggota tubuhnya sendiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh orang tersebut. Inilah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di bulan Ramadan benar-benar menyembunyikan amalan kita, terutama puasa Ramadan melatih kita untuk kita menyembunyikan amal ibadah kita. Nah, puasa adalah amalan yang tersembunyi dari hadapan manusia. Tidak ada yang tahu kalau orang itu berpuasa kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, ada dua orang, yang satu mengenakan pakaian ihram dan yang satu tidak mengenakan pakaian ihram. Kalau kita ditanya, siapa di antara dua orang ini yang sedang melaksanakan haji atau umrah, tentu kita akan menjawab ini yang pakai baju ihram. Kalau kita melihat ada dua orang, yang satu bersedekap dan yang satu tidak bersedekap, atau yang satu dalam kondisi duduk, ketika kita ditanya mana di antara dua orang ini yang melaksanakan sholat, pasti kita tahu nih, fulan yang berdiri bersedekap, dia yang melaksanakan sholat. Ketika kita melihat ada dua orang, yang satu pegang mushaf Al-Quran, yang satu membuka Al-Quran, dan yang satu tidak membuka Al-Quran. Ketika kita ditanya siapa di antara dua orang ini yang sedang membaca Al-Quran, kita pasti bisa menjawabnya, fulan yang pegang mushaf itu yang sedang membaca. Namun kalau ada dua orang, yang satu berpuasa dan yang satu tidak berpuasa, ketika kita ditanya mana di antara dua orang ini yang berpuasa, tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Karena tidak ada ciri-ciri zahir antara yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Tidak ada ciri-cirinya. Kalau dikatakan bau mulutnya yang paling bau itu yang berpuasa, nggak bisa jadikan patokan. Ya, maka puasa adalah amalan yang tersembunyi. Dengan puasa tersebut, seorang hamba dilatih untuk dia menyembunyikan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia tampakkan kepada orang lain. Sungguh ma'asyiral muslimin, seorang bisa saja berpura-pura berpuasa. Bahkan kita punya waktu, punya kesempatan yang banyak untuk tidak berpuasa. Betapa banyak di antara kita punya kesempatan untuk makan dan minum dengan lahap di kamar kita, tertutup, tidak ada manusia yang melihat. Kita makan dan minum di siang hari dengan lahapnya, kemudian keluar ruangan kita berpura-pura kembali menjadi orang yang berpuasa. Bisa? Bisa. Namun kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tahu bahwa puasa kita bukan untuk manusia. Puasa kita bukan untuk mencari pujian manusia, tapi puasa kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memotivasi umatnya untuk mereka ini punya amalan-amalan yang tersembunyi, tidak ada manusia yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalihi falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk punya amalan khusus yang dia lakukan tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kerjakan. Nah, masing-masing di antara kita harusnya punya amalan-amalan yang tidak ada yang tahu amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti sholat berjamaah, memang nggak bisa disembunyikan. Seperti melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, memang tidak bisa disembunyikan, karena itu merupakan salah satu syiar di dalam agama kita. Namun amalan-amalan lain yang memang masih memungkinkan untuk disembunyikan, maka hendaklah kita sembunyikan amalan tersebut. Pintar-pintarlah kita menyembunyikan amal, sebagaimana kita pintar-pintar menyembunyikan aib kita. Karena itulah kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari keikhlasan kita tatkala beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan amal-amal soleh kita semuanya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.